Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Hijrah dengan NIM PO 713203251083 dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas B tingkat 1. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, regio anatomi tubuh. Yang kedua, daftar istilah-istilah anatomi. Yang ketiga adalah gerakan anatomi. Yang pertama adalah regio anatomi vertebra, di mana dia memiliki bagian-bagian seperti karpikal, torakik, lumbar, sakrum, kokiks, kemudian ada clavikula, manubrim sterni, corpus sterni, procesus, dan costae vera, costae sporia, dan costae fluctuantes. Yang pertama adalah vertebra, berfungsi untuk menopang tubuh, melindungi sumsum tulang belakang, dan memungkinkan tubuh bergerak. Adapun bagian-bagian dari vertebra, yang pertama adalah cervical, berfungsi menopang kepala dan memungkinkan gerakan leher, atas hingga pangkal leher. Yang kedua, thoracic, sebagai tempat melekatnya tulang rusuk dan menopang dada. 3. Lumbar, berfungsi menopang berat tubuh bagian atas dan sangat kuat. 4. Sacrum, berfungsi menghubungkan tulang belakang dengan tulang panggul. 5. Coccyx, dikenal sebagai tulang ekor, sisa evolusi, berfungsi mendukung otot-otot dasar panggul. 6. Manubrim sterni, berfungsi memberikan struktur dan perlindungan bagi jantung dan paru-paru. 7. Corpus sterni, bagian utama dari tulang dada, berfungsi menjadi tempat perlekatan tulang rusuk dan melindungi organ vital seperti jantung. 8. Procesus xiphoideus, bagian bawah dari tulang dada, berfungsi menjadi tempat perlekatan untuk otot perut dan ligamen. 9. Costae vera, yaitu rusuk yang terhubung langsung dengan tulang dada, berfungsi melindungi organ dalam di dada. 11. Costae sporia, yaitu rusuk yang tidak terhubung langsung dengan tulang dada, melainkan melalui cartilago, berfungsi membantu melindungi organ dalam. 12. Costae fluctuantes, yaitu rusuk yang tidak terhubung dengan tulang dada, berfungsi memungkinkan fleksibilitas dan pergerakan pada rongga dada. Selanjutnya adalah regio anatomi tengkorak. Yang pertama adalah frontal, yang kedua ada parietal, yang ketiga ada temporal, yang keempat occipital, yang kelima ada nasal, yang keenam ada maxilla, yang ketujuh ada mandibula, yang kedelapan ada zygomatic, yang kesepuluh ada sphenoid, dan yang terakhir adalah ethmoid. Yang kedua adalah kranial atau tengkorak. Tugas utamanya adalah melindungi otak dan membentuk kepala. Adapun bagian-bagian dari kranial, yang pertama adalah frontal. Frontal berfungsi melindungi bagian depan otak dan membentuk dahi. Yang kedua parietal, berfungsi melindungi otak bagian atas dan samping. Yang ketiga temporal, berfungsi melindungi otak bagian samping dan mendukung pendengaran, tempat telinga berada. Yang keempat occipital, berfungsi melindungi otak bagian belakang termasuk otak kecil. Yang kelima sphenoid, berfungsi menyambungkan bahu tulang tengkorak dan membentuk dasar tengkorak. Yang keenam nasal, berfungsi membentuk jembatan hidung. Yang ketujuh lacrimal, berfungsi sebagai tempat air mata berada. Yang kedelapan maxilla, berfungsi menyusun rahang atas dan memegang gigi atas. Yang kesembilan mandibularis, berfungsi menyusun rahang bawah dan satu-satunya tulang tengkorak yang bisa bergerak membuka tutup mulut. Yang ke-10 zygomaticum, sebagai tulang pipi, berfungsi memberikan bentuk pada wajah. Yang ke-11 sutura coronalis, sutura sagittalis, dan sutura lamboidea,
sebagai sambungan jahitan antar tulang tengkorak, tidak bisa bergerak dan menyatukan tulang-tulang tengkorak. Selanjutnya adalah regio anatomi bagian ekstremitas atas. Yang pertama adalah clavicula, yang kedua scapula, yang ketiga humerus, yang ketiga radius, yang keempat ulna, yang kelima karpal, yang keempat metakarpal, dan yang terakhir adalah jari-jari atau palpus. Yang ketiga adalah ekstremitas atas. Adapun bagian-bagian dari ekstremitas atas, yang pertama adalah clavicula, berfungsi menghubungkan lengan dengan tubuh dan mendukung gerakan bahu. Yang kedua, scapula, berfungsi menghubungkan lengan atas ke badan sebagai tempat menempelnya otot bahu. Yang ketiga, humerus, sebagai tulang lengan atas, berfungsi menghubungkan bahu ke siku. Yang keempat, radius, sebagai tulang lengan bawah sisi ibu jari, berfungsi membantu gerakan rotasi tangan. Yang kelima, ulna, sebagai tulang bawah sisi kelingking, sangat penting untuk gerakan siku. Yang keenam, karpal, sebagai tulang pergelangan tangan, memungkinkan gerakan fleksibel tangan. Yang ketujuh, metakarpal, sebagai tulang telapak tangan, berfungsi membantu dalam menggenggam. Yang kedelapan, palanx, sebagai tulang jari-jari tangan, berfungsi motorik halus seperti mengetik atau menulis. Selanjutnya, regio anatomi tubuh bagian ekstremitas bawah. Yang pertama adalah pelvis, yang kedua adalah femur, yang ketiga adalah fabula, yang keempat adalah tibia, yang kelima adalah fibula, yang keenam ada tarsal, yang ketujuh ada metatarsal, dan yang terakhir adalah phalanx atau jari-jari. Adapun bagian-bagian dari ekstremitas bawah, yang pertama adalah ilium, bagian terbesar dari tulang panggul yang berfungsi membantu menopang berat tubuh dan menyediakan titik perlekatan untuk otot-otot. Yang kedua, ischium, bagian bawah dan belakang dari tulang panggul, berfungsi memberikan permukaan untuk duduk dan mendukung berat badan saat duduk. Yang ketiga, pubis, bagian depan dari tulang panggul, berfungsi membentuk bagian dari struktur dan mendukung organ dalam. Yang keempat, femur, bagian tulang paha yang merupakan tulang terpanjang dan terkuat di tubuh, berfungsi menopang sebagian besar berat tubuh saat bergerak. Yang kelima, patella, yaitu tulang tempurung lutut, berfungsi melindungi sendi lutut dan meningkatkan daya dorong otot quadriceps. Yang keenam, tibia, yaitu tulang sin atau tulang kering, merupakan tulang yang lebih besar, berfungsi menopang sebagian berat tubuh. Yang ketujuh, fibula, yaitu tulang lebih kecil di samping tibia, berfungsi memberikan dukungan dan stabilitas pada kaki. Selanjutnya, bidang anatomi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bidang anatomi bagian sagittalis, yaitu membagi tubuh menjadi sinistra dan dextra. Yang kedua adalah bidang anatomi bagian coronalis, yaitu membagi tubuh menjadi superior dan inferior. Kemudian yang ketiga adalah anatomi tubuh bagian transversalis, yaitu membagi tubuh menjadi anterior dan posterior. Daftar istilah-istilah dalam anatomi. Yang pertama adalah dextra, yaitu sisi kanan, sinistra, sisi kiri. Kemudian yang kedua adalah superior, bagian atas, inferior, bagian bawah. Kemudian yang ketiga adalah anterior, bagian depan, posterior, bagian belakang. Kemudian yang keempat adalah superficial, yaitu dekat dengan permukaan tubuh, profunda, jauh dari permukaan tubuh. Kemudian yang kelima adalah medial, yaitu bagian tengah, kemudian lateral, bagian samping. Yang keenam adalah proximal, dekat dengan pangkal tubuh, kemudian distal, jauh dari pangkal tubuh. Itulah tadi beberapa istilah-istilah dalam anatomi.
Selanjutnya adalah gerakan anatomi. Posisi anatomi. Gerakan anatomi yang pertama adalah flexion, extension. Yang kedua adalah adduction, abduction. Yang ketiga adalah elevasi, depresi. Yang keempat adalah inversi, eversi. Inversi, eversi. Yang kelima adalah supinasi, pronasi. Yang keenam adalah endorotasi, eksorotasi. Itulah tadi gerakan-gerakan anatomi tubuh. Itulah tadi beberapa penjelasan dari saya mengenai anatomi tubuh. Sekian dan terima kasih.